Alhamdulillah. Itu Fajar bukan? Jual bakso. Aduh. Kok lari? Macan mana nih macan? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kerupuk-kerupuk aku sudah habis. Pentolnya juga ada sisa segini. Lontongnya juga udah sisa 5. Kalau seperti ini terus, pasti aku akan naik gaji nantinya. Bos Faiza pasti akan menaikkan gaji aku sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Bahkan kalau perlu, aku akan ditambahkan rombong lagi dan aku akan bisa buka cabang. Ya meskipun aku masih kerja sama orang, tapi aku harus bersyukur. Daripada aku diatur terus, kaya nggak tenang, bahagia tidak semuanya tentang uang, tapi melainkan tentang suatu kenyamanan. Pekerjaan juga bukan tentang nominal, gaji ataupun yang lain, tapi tentang masalah kenyamanan. Kayak gini kan bebas, bisa jual bakso. Bakso pak, bakso. Mungkin masih belum pulang kerja, makanya masih agak sepi dikit. Nanti kalau misalnya udah pulang kerja semuanya, pasti rame lagi. Alhasil mantep lagi jualan aku. Wah. Tapi ngomong-ngomong, kalau misal bakso ini habis sebelum waktunya, aku bisa ngambil pentol lagi. Bos Faiza pasti bangga sama aku, mempunyai karyawan teladan, tukang bakso, jualan maksimal. Bakso. Bakso pak? Oh enggak. Ya. Aku sadar juga sih. Sekarang kan cari pekerjaan susah, apalagi di kota ini. Kirim lamaran, kirim CV, buat ini, buat itu. Belum tentu juga besok harinya langsung kerja. Kalau misal aku ketergantungan sama keluarga aku, bisa-bisa aku diatur terus sama mama sama papa aku. Gak apa-apa deh, aku syukurin. Panas. Aduh. Bos, bakso bos. Gimana penjualan bakso hari ini? Alhamdulillah lancar bos. Baksonya rame bos. Itu masih ada yang makan bos. Fajar. Kamu itu jangan mempersulit hidup, coba dari dulu. Kalau kamu jadi suami aku, kamu nggak bakal kerja kayak gini, Fajar. Kamu dapat gaji, ya paling bisa-bisa kamu sebulan mau uang berapa? Mau 50 juta. Tapi kalau ini kan kamu dapat berapa? 100-200 per hari kan? Kenapa sih kamu itu nggak mau dulu jadi tawaran jadi suami aku? Kenapa? Saya kan kerja sama bos Faiza. Jadi tujuan saya dari awal bukan mau melamar bos Faiza, tapi memang mau kerja jadi karyawan baksonya bos Faiza. Iya, tapi kan mana ada seorang bos mau menikah dengan karyawannya. Kamu harusnya bersyukur, Fajar. Kamu harusnya itu sangat berbangga diri karena
bos zaman sekarang itu seleranya mau yang sama-sama bos, tapi berhubung aku ini yang paling rendah hati mau sama kamu yang hanya karyawan, di mana ada perempuan kayak gitu selain aku, kamu tuh gak mikir sampai situ ya? Tapi ya udah sih, aku gak mempermasalahkan kalau emang kamu gak mau sama aku. Cuma gimana? Omset pendapatan per harinya gimana? Menurun atau naik? Nah, bisa lihat sendiri, udah habis. Ya jelas. Cara bakso aku itu buatan bakso terenak di kota ini. Kamu nggak rugi dong jualan bakso aku, karena ya bakso aku memang kualitasnya nomor 1. Bakso ini adalah bakso terbaik dari semua di sini. Iya. Bentar ya, masih mau bakwan lagi, masih ada yang mau beli bakwan. Ya udah sana lanjut. Bakwan Bu, Ya. ngambil sendiri deh Bu, gak apa-apa. Sini. Kenapa kamu sudah ambil sendiri? Kenapa kerja kamu yang melayani kayak gitu? Kenapa? Aduh bos, ini bakso saya laku gara-gara saya suruh ambil sendiri. Cuman meskipun ambil sendiri itu ada harganya bos. Tahu itu 1.000, ada yang 500, kerupuk ada yang 500, ada yang 1.000. Tapi zaman sekarang itu orang nggak ada yang tahu kalau dia tiba-tiba ngambilnya 15.000 tapi bayar 10.000, kamu akan menjauh kalau aku rugi. Nggak kira bos, nanti kan dihitung sama saya. Justru pelayanan yang seperti inilah yang tidak ada di kota ini. Makanya bakso saya itu laris. Maksud saya bakso Bos Faiza. Kenapa kamu buat aturan sendiri? Yang punya itu aku, bukan kamu. Iya, ini kalau punya kamu nggak apa-apa. Malah buat aturan kayak gitu, yang lain baksonya tuh dilayani, bukan malah ngambil sendiri kayak gitu. Itu namanya teknik marketing bos. Marketing kayak yang paling ngerti aja kamu. Kamu itu di bisnis lebih lama saya. Nggak mungkin lah kamu bisa bener kayak gitu caranya. Enak aja buat aturan sendiri. Awas ya, cukup itu aja yang bisa ngambil sendiri. Kalau seterusnya aku tahu orang-orang pada ngambil sendiri, kamu yang bakal saya pecat. Iya bos. Jangan malah seenaknya buat aturan. Iya bos. Jam berapa ini udah? Tuh, udah ya, kamu lanjutin aja pekerjaan kamu. Aku masih mau ketemu temen aku. Gak ada waktu aku ngerjain kamu terus. Udah. Bos Faiza. Dia nggak tahu apa. Kalau misal aku tuh kumlot jurusan agribisnis. Emang ya, kalau aku udah berpenampilan seperti ini, kalau aku udah miskin kayak gini, gak akan ada yang bisa menghargai aku. Padahal di kampus aku tidak ada yang bisa ngalahin aku untuk masalah segi marketing. Masalah penjualan, ketika aku masih kuliah, mana ada yang bisa melawan Fajar? Hah? Enak sih, enak baksonya. Cuman kalau nggak dibumbuin dengan teknik marketing yang benar, nggak akan rame nih bakso. Aku kan pakai konsep seperti ini biar rame semuanya. Nanti kalau dia tahu sebenarnya aku siapa, baru nyahok di Bos Faiza. Tumben-tumbenan ya ngajakin aku. Ngajakin ketemuan lagi. Emangnya ada apa? Biasanya juga dia kan hubungin aku lewat WhatsApp, lewat sosial media. Biasanya nih kalau udah keadaan darurat kayak gini mesti ada hal yang dibutuhin. Kira-kira apa ya? Ini juga Faiza juga di telepon juga nggak bisa. Tuh kan nggak diangkat, aku juga nggak tahu ini mau ketemuan di mana. Ya nggak apa-apa deh. Namanya juga teman lama, kawan lama nggak bertemu. Ya udah aku usahain juga untuk bertemu. Atau lagian kan aku sekarang lagi free. Tapi dibalik aku yang kayak gini, bisa nggak tahu apa ya kalau aku tuh lagi sedih. Atau udah pusing. Siapa tahu dengan kedatangannya Faiza, aku bisa senang, aku bisa mengobati kesedihan aku. Soalnya kan Faiza tuh teman yang paling aneh. Tunggu di situ aja kali ya. Faiza ini mana sih? Yang butuh siapa? Novi, gimana kabar kamu? Ya baiklah. Aduh, kita ya Novi. Iya sih, kayaknya udah berapa bulan ya? Iya sih, gara-gara kamu tuh sibuk sama bisnis skincare kamu. Kamu gitu, udah ketemu malah susah banget sekarang. Iya, namanya juga bisnis aku juga lumayan rame ya. Alhamdulillah aku begitu sibuk. Iya sih, aku lihat di Instagram kamu, skincare kamu itu bener-bener laris gitu loh.
masuk penjualan nomor 2 ya di penjualan Bioskop. itu. Iya, alhamdulillah sih. By the way, ada apa kamu ngajakin aku ketemuan? Nggak biasanya loh. Biasanya kamu tuh selalu curhatnya tuh langsung di WhatsApp, langsung di via Telegram. Tapi kenapa kamu langsung ngajak aku ketemu? Ada apa sih? Enggak sih no, selain sama ya kangen lah, namanya kita udah bestie dari SMA gitu loh, masa iya gak ada waktu buat ketemu. Iya, Ya secara kan aku sekarang juga punya bisnis juga sih, ya bisnis kecil-kecilan ya gak sebesar bisnis kamu. Kalau semisal mau bisnis kayak kamu itu masih belum ada modal sih no, sebenarnya pengen. Cuma ya Nggak gitu juga, justru bisnis besar itu berawal dari bisnis kecil. Kalau misalkan kita menggeluti bisnis kita, meskipun dikatakanlah masih kecil, nanti suatu saat kalau kita sukses ya pasti besar juga. iya sih Nov, tapi ngomong-ngomong penghasilan kamu per bulan berapa? Aduh, apaan sih Faiza ini selalu tanya penghasilan aku? Ya adalah, ya cukup, alhamdulillah. Iya, tapi kan kamu harusnya berbagi tips dan trik biar aku juga sukses sama seperti kamu, Nov. Masa iya aku stuck di sini aja? Kalau menurut aku apa ya tipsnya? Ya kalau intinya sih kalau pertama itu kita harus fokus. Jadi kalau misalkan bisnis kita masih baru mulai, kita fokus aja sama bisnis kita yang baru itu. Jangan sampai nih ya kita bangun bisnis masih kecil, terus kita masih pengen nyobain bisnis ini lagi. Nah alhasil kan pikiran kita tuh kan kebagi jadi 2. Jadi kita tuh nggak fokus sama satu. Ya udah kita harus fokus satu bisnis aja dulu. Nanti kalau misalkan ini udah enakan jalannya, udah bisa dilepas sama kamu, ya kamu bisa bangun bisnis yang lain gitu. Iya sih, kuncinya satu mungkin sabar ya. Cuma aku tuh orangnya tuh maunya harus punya bisnis ini, bisnis itu, dan maunya tuh berkembang semua gitu loh. Itu namanya manusia kemaru. Iya sih, kayak serakah gitu ya ternyata ya. Ya tapi namanya perempuan kan mikirnya realistis gitu loh, maunya kayak gaya-gaya sosialita gitu loh. Aku maunya dilihatnya kayak gitu. Ya emang tapi kalau di sosial media tuh ya kebanyakan gaya sekarang tuh udah udah kayak nggak kayak dulu. Kalau sekarang tuh kayak apa ya, foto sedikit udah dibilang gini, foto sedikit udah dibilang gini. Jadi kayak susah, jadi memang banyak tertipu ya kan. Nov, tapi BTW sandal kamu itu kayaknya bagus deh. Aku pernah lihat sandal kamu itu di salah satu toko, itu harganya nggak itu loh, fantastis loh Nov. Nggak seberapa. Sumpah, ini sandal yang aku pengen. Meskipun bisnis aku tuh besar, aku tetap untuk mengecilkan gaya hidup aku. Ini sesuai kemampuan aku. Tapi kalau misalnya kemampuan kita, penghasilan kita nggak sesuai dengan kehidupan kita, gaya kita, ya nggak bisa, bangkrut juga. Novi, kamu dari dulu selalu merendah deh. Dari SMA kamu tuh nggak pernah. Sedangkan kamu tuh memang bener-bener orang ada. Itu loh sepatu kamu lumayan loh. Aku tahu harga itu di store. Iya. Pasti 3 digit kan? Enggak lah, nggak sampai, tahu deh. Tapi ngomong-ngomong, aku boleh nggak Nov minta tolong sama kamu? Tolong apa? Gini Nov, aku kan sekarang lagi bisnis bakso ya. Cuman penjualan aku itu menurun, omset aku menurun gara-gara ya banyak saingan. Aku bingung, sedangkan harga skincare aku sama biaya hidup aku itu ya kamu tahu sendiri berapa. Ini juga tas ini cicilannya belum lunas loh Nov. Gimana ya, aku bingung. Sedangkan tiap bulan itu aku ada cicilan 10 juta. Sedangkan pendapatan aku sebulan hanya 8 juta. Lain dengan membayar semua karyawan itu, aku bingung loh Nov. Kenapa aku ingin ketemu kamu ya, karena aku mau minta suntikan dana, mau pinjem lagi tuh. Siapa tahu kamu support aku Nov. Bingung. Ya kalau misalkan itu memang demi bisnis kamu, oke aku bantu. Cuman kamu harus mengurangi gaya kamu. Jadi misalkan gaya kamu pengeluarannya 5 juta, harus dikurangi jadi setengahnya, 2,5. Nanti gitu menurun. Iya, kamu harus memikirkan bisnis kamu dulu. Iya, ini memang salah aku ambil tas kayak gini sampai cicilannya kayak gitu. Cuma ya kapok deh aku ngambil kayak gini. Aku gak mau ngikutin gaya hidup sosialita lagi. Tapi gini ya Faiza, karena kamu memang meminta suntikan dana sama aku, ya aku nggak langsung bisa ngasih kamu langsung uang gitu. Jadi aku harus melihat bagaimana
perkembangan bisnis kamu, bagaimana juga bisnis kamu bisa jalan atau enggak. Jadi kan aku nggak asal langsung ngasih gitu tuh, karena aku memang bukan bank, bukan pinjaman dana. Jadi aku pengen jadi investor kamu aja kayak gitu. Tenang. Kalau urusan bisnis itu nanti itu akan berkembang karena aku akan membuat beberapa cabang agar pendapatannya itu lebih fantastis gitu. Cuma yang namanya lagi usaha ya Novia. Aku cuma mau minta itu sih dari kamu, dan itu tujuanku juga mau ketemu kamu. Selain aku kangen ya aku juga mau minta suntikan dana. Ya, oke, tapi ya aku harus lihat dulu ya, soalnya kan aku pengen tahu nih bisnis kamu seperti apa, emang digeluti atau enggak. Siap. Takutnya kamu tuh iya. tujuan utamanya bukan dari bisnis kamu. Oh enggak, kamu masa gak yakin sama aku? Bakso aku sekarang itu jualan keliling, pasti selalu habis dan enak. Oh ya, bisnis kamu emangnya di mana? Bakso kamu jualan di mana aja? Biasanya sih di daerah sini. Kamu bisa muter-muter lah di daerah sini, ada kok. Ada Di sini juga. Wah, kebetulan banget. Karena memang di sini tuh memang banyak penjual bakso juga, jadi aku harus melihat prospek bisnis kamu tuh seperti apa. Aku juga harus melihat penjual bakso-bakso di sini, takutnya ya emang bisnis kamu emang kalah. Jadi kamu harus bisa melihat sekitar. Udah lihat aja gak apa-apa. Emang aku sekarang udah ada waktu, aku sekalian aja langsung ya, maksudnya biar nggak lama-lama. Oke, siap. Udah, aku cari-cari dulu ya. Mau melihat-lihat. Semoga bisnis aku benar-benar disupport sama Novi. Kalau enggak, pengeluaran aku bulan ini bisa boncos gara-gara cicilan tas ini. Pusing. Alhamdulillah. Makin rame aja bakso nih. Padahal aku jualannya santai aja. Fajar bukan? Ngapain di sana? Aduh, kok bisa ada Novi? Novi ngapain lewat di sini? Aduh. Jual bakso. Kok lari? Novi. Aduh, jantung kepot. Untung aja jantung aku masih ada riwayat mantan pelari. Gila, cepet juga Fajar. Terus lagi ya kalau sampai ketemu. Aduh, aku capek lagi, sakit. Semua gara-gara Fajar. Mana tuh orang tuh? Macan mana lagi macan? Heh, gila ya. Ngapain kamu lari dari aku, hah? Kenapa? Gila ya. Ih, sini dulu. Kamu tuh kenapa menghindar dari aku? Kenapa kamu nggak ada kabar dari aku? Kenapa kamu hilang gitu aja dari aku? Sabar. Duduk ya, duduk. Sabar. Duduk. Sayang, duduk ya. Gak usah sayang-sayangan kalau sekarang. Aku minta maaf. Nanti aku jelasin. Duduk. Kayak gini disuruh sabar sama kamu. Duduk.
hilang itu apa? Aku malu mau menampakkan diri sama kamu. Malu kenapa? Kamu mencuri? Enggak kan? Aku udah bangkrut semuanya. Iya semua. Sekarang aku jadi tukang bakso. Kalau dulu kan aku konsultan atau diplomat muda. Jadi aku nggak malu bersanding sama kamu. Kamu kan orang kaya. Ya tapi masa karena hanya alasan kamu jadi bangkrut terus kamu menghindar dari aku? Terus gerobak kamu? Iya kan rata-rata orang sekarang kalau gak ada uang nggak mau. Sebelum kamu ninggalin aku karena aku nggak punya, lebih baik aku yang pergi dulu. Itu menurut kamu kan, bukan menurut aku. Yang jalanin hubungan itu kan kita berdua. Kenapa kamu ngambil keputusan sendiri? Kalau kayak gitu kan namanya kamu egois. Malu. Iya berarti kamu kan egois. Harusnya kamu musyawarah kayak sama aku. Musyawarah, handphone aku aja udah gak ada. Mau ketemu sama kamu aja susah. Ya kan kamu tahu rumah aku di mana. Ya kan kamu kuliah terus, kamu kerja terus, kamu kan sibuk terus, kamu ngurusin usaha bapak kamu di mana-mana. Sedangkan aku, Ya tapi kan Fajar, semuanya itu bisa diomongin dengan baik-baik. baik-baik. Cuman yang namanya udah bangkrut, kalau misal aku ditinggal sama kamu karena aku udah gak punya apa-apa kan lebih sakit. Aku yang menanggung semuanya. Sedangkan aku udah sangat cinta sama kamu. Kamu pikir aku hanya mencintai harta kamu? Terus aku nggak mencintai kamu? Ih sadar Fajar, aku tuh masih sayang tahu sama kamu. Aduh, pipi aku sakit. Itu nggak sebanding dengan rasa sakit hati aku. Ini semua gara-gara kamu Fajar, besar. Aduh. Heran deh. Ada manusia kayak kamu yang suka ninggalin orang. Kamu nyariin aku ya? Ya maaf. Ya kalau semisal kamu gak mencintai harta aku, Tunggu. Kayak monyet deh. Berarti sekarang kamu masih nerima sama aku? Masih belum, karena aku masih marah sama kamu. Kan cuma 3 minggu aku tinggalin kamu. Cuman kata kamu, iya cuman yang ninggalin, tapi yang ditinggal itu berasa kayak udah 3 bulan. Oh kamu rindu sama aku? Iya paham kok. Aku Belum juga puas ya, aku juga masih nyubit-nyubit kamu. Kemana sih Fajar ini? Tuh. Kok ditinggal sih gerobaknya? Aduh. Baru kerja beberapa bulan udah kayak gini. Kalau sampai gerobaknya hilang gimana? Mana sih si Fajar itu? Bener-bener gak tahu diri. Udah tahu dikasih pekerjaan, malah ditinggal kayak gitu. Sudah tahu sekarang itu cari pekerjaan itu susah, malah disia-siakan kayak gitu. Bikin ribet aja. Gak tanggung jawab banget jadi laki-laki. Mau saja ya kalau ketemu ya. Habis sih kamu ya. Biar gak dapat pekerjaan sekalian. Mana si Fajar mau dihubungi gak bawa HP lagi. Bikin ribet 2 kali. Mbak, Apa? Mbak kelihatan bos saya nggak? Ini lagi. Ciri-cirinya badannya suspek, iya ganteng putih, dan dia selalu rapi Mbak. Wajahnya seger. Kamu lagi cari bos, aku lagi cari karyawan aku. Kamu nih nambah pusing 2 kali. Sama-sama bingung kan? Mbak, sebentar Mbak, siapa tahu Mbak pernah melihat bos saya yang ciri-cirinya seperti yang saya sebutkan tadi. Bos saya nggak tahu ya dia pakai baju warna apa, tapi Mbak tingginya kira-kira segini Mbak. Kira-kira segini, hidungnya mancung. Dia sekitar 3 mingguan yang lalu Mbak, dia pergi dan dia kabur dari rumah Mbak. Mbak bantuin aku ya Mbak ya. Itu yang hilang siapa? Bos kamu? Iya, bos aku tuh nggak tahu lah kenapa dia tiba-tiba kabur. Tapi isunya nggak tahu juga sih aku Mbak. Tapi
Kalau sekiranya Mbak bisa membantu saya menemukan bos saya, pasti saya kasih upah, Mbak. Soalnya saya udah 3 minggu lebih nyari bos saya, Mbak. Bentar, kasih upah? Iya, Mbak. Oh, berani bayar berapa kalau memang aku bisa nemuin bos kamu itu? Kalau masalah itunya, Mbak, saya nggak bisa sebutkan sekarang. Tapi saya pastikan Mbak akan mendapat upah sebagaimana Mbak telah membantu saya menemukan bos saya, Mbak. Nggak bisa dong, aku ini mau upah yang sepadan dengan gaya hidupku. Kalau upahnya hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta, aku nggak mau. Ini tas aja aku, ya ini seharga 3 digit. Kamu tahu, kalau kamu mau minta bantuan aku, temen-temen aku itu banyak yang bisa mencari-cari kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak mau, ya udah kamu cari sendiri, pusing-pusing berhari-hari. Bukan gitu, Mbak. Gini deh, Mbak. Kalau Mbak bisa menemukan bos saya kasih Mbak uang 20 juta deh. 20 tambah lagi dong, 50 lagi tuh genepin langsung. Oh, mana nggak ada duit lagi. Kalau kamu dibantu, aku juga mau cari temen aku. Mbak. Mau Anda? Oke deh. Oke deh, Mbak. Tapi Mbak bener-bener bantuin aku ya untuk mencari bos aku yang Iya. katanya berada di kota ini, Mbak. Iya, gampang. Teman-teman aku itu spek intel semua. Jadi kalau kamu itu gak percaya ya udah. Tapi kalau memang kamu mau ngasih 50 juta cash, ya aku bantulah, tenang. Kalau urusan sama aku gampang selama ada ini. Ya udah deh, Mbak. Saya mau bayar 50 juta asal Mbak bisa menemukan bos saya. Saya akan langsung berikan uang 50 juta deh. Bener nih? Iya, tapi sampai ketemu ya. Loh iyalah, masa iya? Kamu nggak tahu kalau aku punya tanggung jawab tuh harus diselesaikan. Apalagi kalau 50 juta ya aku tambah semangat sih buat bantu kamu nyari. Ya udah deh, Mbak, kalau gitu. Tapi ngomong-ngomong, mau saya cari kemana bos saya ya, Mbak? Saya nggak tahu daerah kota ini, Mbak. Udah. Itu semua urusan aku. Kamu tinggal ikut aku nanti buat cari bos kamu itu ya. Ya udah deh. Kalau gitu, Ayo ikut aku. emangnya dia dukun? Aku langsung suruh ikut-ikut aja. Ada aja, Mbak ini. Aku kan gak gendut, gak gemes. Kamu kok hobi nyubit-nyubit aku sih? Ya karena aku kesel sama kamu. Kan aku udah minta maaf sama kamu. Gini ya, aku tuh kan butuh cewek yang bener-bener mencintai aku apa adanya. Ya aku pikir karena kamu udah terlahir kaya, sangat kaya, aku tuh jadi minder pada waktu itu. Coba kamu bayangkan, papa aku kena stroke, mama aku gak tahu kemana karena gak siap dengan kondisi ini. Terus aku, Emang iya beneran? bener, terus aku yang biasanya naik mobil BMW, naik mobil Pajero buat aku off-road, sekarang mana? Ya. Aku pakai gerobak bakso. Itu pun aku kerja sama orang. Kamu tahu orangnya gila, sadis banget, jahat. Makanya aku tinggal tuh gerobaknya. Terus dia tinggal gitu aja? Tenang, di kota ini gak ada yang namanya pencuri bakso. Yang ada pencuri uang. Uangnya aku bawa. Gak mungkin orang nyuri pentol. Ya juga sih. Tapi kenapa kamu nggak bilang? Makanya aku nggak percaya kalau kamu bangkrut. Status mamamu aja masih nggak kenapa-napa tuh. Ah itu mama bohong aja. Mama tuh gak pengen terlihat miskin. Makanya mama kayak seakan-akan apa adanya. Karena takut, mungkin gengsi kali. Beda dengan aku. Ya namanya aku juga udah bingung. Cari cewek, cari pasangan, cari calon istri yang benar-benar mau menemani aku. Miskin kaya, kan susah. Ternyata kamu mau sama aku. Maaf ya. Maaf ya. Gitu doang. Ya harus gimana? Novi, sayangku, cintaku. Gini deh, sebagai tanda maaf aku rela mau ngelakuin apapun yang kamu minta. Bener. Apapun. Iya bener. Push up. Yang penting jangan 100 kali, 5 kali aku kuat. Nggak mungkin aku nyakitin fisik kamu. Terus kalau misalkan hari ini kamu nggak kerja, besoknya kamu gimana? Kan pasti kamu dimarahin tuh sama bos kamu. Tenang.
bos aku itu nggak punya karyawan lagi. Karyawannya cuma aku. Karena gak ada yang betah sama dia. Kamu tahu nggak? Cewek sih. Dia tuh mau nikahin aku, tahu nggak? Dia suka Iya. sama kamu? Kok bisa? Sampai-sampai di bawah gerobak aku tuh ada sesajen. Nggak paham tuh aku apa. Mungkin pelet biar aku tuh kelepek-kelepek sama dia. Cuman sesajennya, aku kasih air liur, aku kumur-kumur, buah mati. Sama orangnya mati sekalian. Ya udahlah, kamu cari kerjaan lain. Jangan tukang bakso apa gitu kayak yang lain. Apalagi kan bosnya suka tuh sama kamu. Kalau misalkan dia maksa kamu untuk nikahin kamu, Kamu cemburu ya? ya aku nggak mau terjadi kedua kalinya. Kamu hilang gitu aja. Terus kamu tiba-tiba sekarang nikah gitu aja, gitu. Aku nggak mungkin hilang kedua kalinya. Cukup sekali hilang. Ada lagi deh. Kamu tuh udah ninggalin aku masih aja bisa senyum-senyum, masih bisa cengar-cengir. Kamu pikir ini lucu? Kamu pikir ini komedi? Karena ketika aku deket kamu, selalu aku bawanya seperti ini. Jadi hilang semua penat aku. Terus masalah pekerjaan. Mana ada di kota ini pekerjaan yang mudah? Kamu tahu kan, harus melamar pekerjaan dulu, baru diterima 3 bulan lagi. Interview ini, tes psikologis, tes ini, tes itu, tes ini. Susah. Yang mudah itu gampang, jadi kuli. Cuman kan kamu tahu sendiri, tangan aku habis patah. Kalau semisal aku nenteng-nenteng semen, patah lagi gimana? Nggak bisa jab kabul. Ya jangan gitu. Makanya yang ada harus ditelatenin. Kamu tahu nggak? Aku tuh kangen banget sama kamu. Aku pengen bujuk-bujuk pipi kamu. Aduh. Fajar, gak usah ditutup-tutup, gak usah. Apaan kamu gak tanggung jawab sama pekerjaan kamu? Ingat ya, kamu itu jualan bakso, bukannya malah pacaran di sini. Ngapain kamu ninggalin baksonya sendirian? Iya bos, barusan saya kebelet pipis bos. Kebelet pipis. Itu lo gerobaknya di sana, di depan masjid itu sendirian. Gimana kalau ada yang nyuri? Oh tenang, rodanya sudah saya rantai bos. Sudah dirantai. Sekarang itu kejahatan banyak ya, bukan hanya membawa tapi mencuri isinya. Gimana kalau modal aku habis cuma gara-gara kamu? Ya maksud saya, masa karyawan bos gak boleh pipis bos? Boleh pipis, gak boleh pipis gara-gara kamu ya. Gara-gara nyariin kamu tas aku nih loh, sampai kayak gini. Mana tas ini cicilan belum lunas, kamu pekerjaannya gak becus. Aduh bos, saya kan gak paham dengan tas punya bos. Saya cuma mau pipis. Kalau saya ngompol, waktu saya ngasih bakso sama orang kan gak baik bos. Kamu itu dari awal memang pekerjaannya gak ada yang becus sama sekali ya. Sekarang gerobaknya ditinggal. Kamu itu ya, apa sih maunya kamu itu? Padahal dulu itu dari awal kamu bekerja, kamu itu mau dijadikan suamiku. Kenapa kamu gak mau sih? Kamu itu rada-rada gimana ya? Bodoh kamu itu ya. Saya takut banyak cicilan kalau nikah sama bos. Kamu pikir aku banyak utang? Ya enggak lah, kamu kalau sama aku itu, kamu tuh gak usah kerja ribet-ribet. Kamu minta apapun ya bakal tak turuti. Tapi berhubung kamu nolak aku, ya sudah, kamu jadi penjual bakso keliling yang penghasilannya hanya 100.000 per hari. Itu pun kalau laku semua. Kamu mau hidup enak gak mau? Ya hidup enak cuman di awal bos. Bos kan putar uang bank, nanti cicilannya saya juga yang susah. Jangan sok tahu kamu ya, aku itu banyak uang. Kamu ini ya apa sih, kamu nih bikin omongan aku banyak utang. Kata siapa aku banyak utang? Gak Tas ada. cicilan, Faiza. sepatu cicilan. Novi, kenapa? Ada apa kamu di sini? Sayang, kamu kenal sama orang ini? Dia sahabat aku yang minta suntikan dana. Dia bos aku sayang, yang ngajak aku nikah, yang mau pelet aku sampai naruh sesajen di bawah gerobak aku. Sayang, kalian berdua pacaran. Nov, sadar Nov, kamu itu orang kaya Nov. Jangan pacaran sama karyawan aku yang kayak gini Nov. Ini tuh pekerjaannya gak becus Nov. Faiza, tunggu dulu. Kamu mau pinjam dana sama aku tapi kamu kayak gitu sama karyawannya? Sayang, Ih. semut. Berani kan ajar kan sama kamu. Faiza, dia emang beneran pacar aku. Cuman karena sekitar 1 bulan dia emang udah ninggalin aku. Ya itu contohnya, dia tuh gak tanggung jawab sama kamu berarti. Makanya aku tidak merekomendasikan kamu sama itu. Ini apa lagi ya? Aden, Jangan-jangan dia punya utang. Aden,
Udah jaketnya dipasang supaya nggak sakit, Den. Aden mah ada-ada aja, pakai kabur-kaburan segala. Pacul, Nah, Novi? kok masih di sini? Iya, si Aden kabur dari rumah. Kabur? Bukannya udah bangkrut? Hah? Siapa bilang, Non? Akal-akalan Aden doang, Non. Soalnya nyokap Aden ini ingin menyekolahkan dia di luar negeri, Non. Makanya dia kabur, Non. Kayak gitu alasan kamu. Kamu Karena- bilang kamu so bangkrut. Karena aku nggak mau jauh dari kamu. Ya sekalian daripada aku di rumah diatur terus sama orang tua aku kabur. Jadi aku kerja sama bos Faiza. Cuman sekalian aku ngetes kamu. Ini kalau semisal gak ada kabar dia nyariin aku, berarti kamu benar-benar tulus sama aku. Cuman target aku 2 bulan sih. Ini masih 3 minggu mau sampai 1 bulan. Mau terjadi 2 bulan lagi. Sayang. Aku kan gak mau bergantung dengan harta orang tua aku. Ya tapi kamu bisa kan lari ke aku aja. Kalau misal kamu minder ke orang tua kamu, ya kamu larinya ke aku. Ngapain juga aku ini juga dibuat lari? Kalau semisal aku lari sama kamu, aku takut kamu gak nerima semua kondisi aku. Soalnya kan aku disuruh ngambil jurusan. Ada-ada aja kan alasannya. Ada-ada aja ya alasan kamu terus alasan terus. Ya jewer aja, Non. Memang Aden ini akalnya banyak banget, Non. Ini bos yang saya maksud, Mbak. Oh, yang tadi Bapak cari. Iya, benar sekali. Jadi, Aden kerja apaan? Jual bakso. Bakso. Nih, ke dia ke temen aku. Oh, jadi gitu, Non. Udah, Non. Bawa pulang aja Aden ini, Non. Supaya dia gak main kabur-kaburan lagi, Non. Dan satu lagi, Den. Papa Aden sekarang berada di rumah sakit. Lebih baik Aden pulang dan jenguk Tuan Besar. Kasihan, Den. Kepikiran terus, Den. Aku tahu papa kenapa masuk rumah sakit. Acting juga kayak aku. Biar aku bawa kamu. Disuruh bawa, sedangkan mama aku nyuruh aku kuliah di luar negeri. Sedangkan papa aku nyuruh bawa kamu biar cepat menikah. Ya, dia paling cuman acting-acting aja. Papa tuh gitu orangnya. Aku kayak gini kan diajarin sama papa. Nah, jadi mama yang jadi sasarannya. Iya, Den. Iya. Udah pulang. Ya, Den. Tapi sebelum pulang, bos, saya yang dipecat ya bos ya. Saya cuma sebentar sama papa. Saya tetap kerja jadi tukang Kamu gak bakso. usah kerja di temen aku. Kalau misalkan dia suka sama kamu, temen aku sendiri. Hati aku full, forever, full buat kamu. Gak usah banyak ngomong. Ayo pulang. Pulang. Aden. Jadi yang tadi itu, Mbak, dia adalah bos besar sebenarnya. Mbak tahu perusahaan Vano Entertainment? Nah, dia adalah pewaris tunggalnya. Vano Entertainment Iya. yang paling besar di kota ini. Benar sekali, Mbak. Kenapa Bapak nggak bilang? Kalau gitu kan bisa diperlakukan secara baik dari awal. Mana aku juga suka lagi sama itu. Ngejomblo lagi dong aku. Mana aku target nikah nih tahun ini. Oh, tenang aja. Kalau gitu kan masih ada aku, Mbak. Mbak minta mahar berapa? Langsung nanti aku bakalan TF loh. Bangun. Gaji kamu berapa? Mau ngedeketin aku, gak punya modal. Cuma modal sepatu, modal pakai kayak gitu. Gak suka aku. Manajer. Manajer, gak cocok kamu jadi manajer. Aku aja gak yakin kamu manajer. Udah, aku mau pergi aja. Mending aku gak punya jodoh daripada jodoh sama kamu. Aku ditolak, Den. Den, tunggu, Den. Sayang, kamu tahu nggak bedanya bakso dengan kamu? Kamu bakso itu bulat. Aku juga bulat gitu. Bukan. Kalau bakso itu pakai kuah, sedangkan kamu pakai muah. Ajar.